Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mau mencoba untuk membagikan kepada seluruh mahasiswa mengenai hasil UTS yang sudah kita laksanakan pada minggu kemarin, yaitu UTS Ujian Tengah Semester Mata Kuliah AMDAL, di mana pada UTS tersebut Anda sudah saya berikan 50 pertanyaan yang seluruhnya sifatnya objektif atau pilihan ganda. Hanya saja dari hasil UTS kemarin itu cukup mengecewakan, karena dari total seluruh 104 mahasiswa yang mengikuti ujian, baik itu dari kelas A, B, C, dan D, itu untuk nilai rata-ratanya ada di angka 51,96 dari 100 poin. Nilai terendahnya itu ada di nilai 4, dan kemudian nilai tertinggi itu ada 92. Untuk beberapa orang mahasiswa ada yang mencapai nilai 92. Saya ucapkan selamat bagi yang sudah mencapai angka ini. Untuk yang lainnya saya harapkan untuk betul-betul mempelajari materi ini dengan baik. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu dan durasi video, saya mau mencoba untuk membahas soal satu persatu dari materi yang sudah kita sajikan. Soal yang pertama, berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009, AMDAL adalah blank mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Di sini selalu berulang-ulang disajikan, baik itu dalam slide, baik itu dalam makalah-makalah kelompok, bahwa AMDAL itu adalah kajian. Di awal perkuliahan pun sudah dijelaskan mengenai AMDAL itu adalah research atau semacam penelitian. Tapi kalau kita mengacu pada Undang-Undang 32 2009, maka kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan AMDAL adalah kajian, sesuai dengan pasal 1 di Undang-Undang 32 2009. Sebanyak 47 orang itu jawabannya benar, sisanya masih ada yang menjawab implementasi, identifikasi, dan peraturan. Soal selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 2009, yang tidak termasuk definisi dari lingkungan hidup adalah semua benda, semua makhluk hidup, semua manusia dan perilakunya, semua daya dan keadaan. Jawaban yang benar adalah semua kebijakan. Ingat, yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk. Di awal sudah saya katakan, saya jabarkan pada soal, pilihlah jawaban yang paling benar. Bacalah soal dengan baik dan berdoalah sebelum ujian. Mungkin di antara Anda semua ada yang membaca soalnya kurang teliti, maka jawabannya tidak sesuai harapan. Untuk definisi dari lingkungan hidup adalah semua benda, semua usaha, daya dan makhluk hidup, dan serta manusia dan perilakunya, terkait juga semua keadaan yang saling mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Lanjut soal selanjutnya. 60 orang mahasiswa menjawab benar semua kebijakan. Berdasarkan Undang-Undang 32, manakah yang tidak termasuk instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup? AMDAL, KLHS, UKL, UPL, baku mutu, atau kebisingan. Ini sudah saya jelaskan di slide yang pertama kali saya bagikan, slide pada pertemuan 1. Kalau di Google Classroom itu bisa diperhatikan bahwa AMDAL, KLHS, UKL, UPL ini semua adalah instrumen dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Kebisingan adalah bukan instrumen. Kebisingan itu adalah dampak yang ditimbulkan. 37 orang benar, masih banyak sekali yang menjawab salah ini. Kemudian manfaat dari adanya AMDAL, kecuali pertama, menyajikan informasi dampak rencana usaha kegiatan. Jelas, itu adalah manfaat dari AMDAL. Yang kedua, sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Ya, itu juga manfaat dengan adanya AMDAL. Sebagai pedoman pengendalian dampak penting, ya itu termasuk AMDAL. Sebagai alternatif perencanaan rencana usaha atau kegiatan, itu termasuk manfaat AMDAL. Dan yang terakhir, sebagai alternatif pemindahan lokasi rencana usaha. Jadi AMDAL itu manfaatnya bukan nanti hasilnya bahwa rencana usaha itu dipindahkan atau tidak. 62 orang itu benar menjawabnya. Masih banyak juga ini yang menjawab salah. Lanjut, peraturan pemerintah yang menjadi acuan izin lingkungan. PP ini selalu berulang-ulang ada di dalam makalah kelompok. Itu PP nomor 27 tahun 2012. Masih ada beberapa yang menjawab PP 32 2009. Ingat, angka 32 2009 ini bukanlah peraturan pemerintah, tapi adalah
undang-undang. Saya lanjutkan. Urutan dokumen AMDAL jika disusun berdasarkan urutan dari awal hingga akhir. Ingat, AMDAL dari awal hingga akhir. Ini kata kuncinya. Yang jawaban yang benar adalah kita mulai AMDAL itu dari dokumen kerangka acuan, dilanjutkan dengan dokumen AMDAL, kemudian dilanjutkan juga dengan dokumen RKL RPL. 62 orang menjawab benar. Tahapan paling awal dalam proses AMDAL. Yang paling awal dalam proses AMDAL. Bukan yang ditanyakan dokumen paling awal, tapi proses paling awalnya. Proses paling awal pada AMDAL itu adalah proses penapisan atau screening. 29 orang ini menjawab benar. Di mana proses ini adalah menentukan apakah suatu rencana usaha atau kegiatan tersebut itu wajib AMDAL atau tidak wajib AMDAL. Itu tahap pertama dalam proses AMDAL. Saya lanjutkan. Pada AMDAL, salah satu kriteria dampak penting adalah kecuali kriteria dampak penting. Kegiatan pengubahan bentuk dan bentang alam, jelas ini kriteria dampak penting. Introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jasa ternik, ya ini kriteria dampak penting. Kemudian kegiatan yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Dalam modul itu sudah dijelaskan juga bahwa beberapa yang termasuk ke dalam kriteria dampak penting itu adalah kegiatan yang mempengaruhi komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak atau besaran jumlah penduduk yang terkena dampak, bukan pengetahuan masyarakat. Jadi di sini beberapa saya buat soal-soal yang sifatnya agak-agak tricky. Bagi orang-orang yang belajar dengan serius, saya yakin mampu untuk menjawab soal-soal seperti ini. Ini soal tipenya sama dengan soal HOTS, High Order Thinking Skill, yang biasanya dipergunakan pada saat proses pelaksanaan kegiatan CPNS, ujian-ujian CPNS. Kemudian soal selanjutnya, kegiatan yang disebut dengan screening adalah kegiatan menentukan wajib atau tidaknya AMDAL pada suatu rencana usaha. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan screening. Kegiatan penentuan dampak hipotetik, ini kegiatan pelingkupan. Kemudian kegiatan konsultasi publik, ini jelas konsultasi publik, bukan screening. Kemudian kegiatan pengumuman itu juga jelas bahwa itu adalah tahapan awal di AMDAL, itu bukan proses screening. Dan juga ada juga yang menjawab ini kegiatan penentuan wajib atau tidaknya komitmen pemrakarsa. Sedangkan screening adalah wajib atau tidaknya AMDAL pada suatu rencana usaha. Kemudian soal selanjutnya yang termasuk ke dalam 14 bidang usaha wajib AMDAL adalah, ini soal tricky, pada modul itu ada bidang bukan multi level, tapi pada modul itu adalah bidang multisektor. Ini ingat, soalnya yang diberikan adalah yang termasuk ke dalam 14 bidang usaha wajib AMDAL. Maka salah satu bidang yang termasuk ke dalam wajib AMDAL adalah bidang ketenaga nukliran. Bidang relokasi itu tidak, bidang industri kreatif juga tidak, bidang teknologi terbarukan juga tidak, dan apalagi bidang multi level. Jadi yang jawaban yang benar adalah bidang ketenaga nukliran. 35 orang dari 102 responden itu menjawab benar. Kemudian soal selanjutnya, penyusunan dokumen AMDAL pada rencana usaha yang memiliki kategori AMDAL B adalah paling lama. Pada modul juga ini sudah dijelaskan sebelumnya mengenai kategori-kategori dokumen AMDAL, di mana lama penyusunan itu dibagi menjadi beberapa AMDAL A, AMDAL B, dan AMDAL C. Untuk AMDAL A adalah penyusunannya yang paling lama 180 hari, itu AMDAL A. AMDAL B 120 hari, dan AMDAL C adalah 60 hari. Kelipatan 60 semuanya. Ini AMDAL C yang 60 hari, ini AMDAL B yang 120 hari, dan AMDAL A itu 180 hari. 53 orang menjawab benar. Soal selanjutnya, dasar hukum untuk menetapkan atau menentukan jenis usaha wajib AMDAL. Ini dasar hukum apa ini? Dasar hukum proses screening. Menetapkan dan menentukan jenis usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL. Dasar hukum screening adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2009. Ini 82 orang sudah menjawab benar. Kemudian manakah yang termasuk jenis usaha yang tidak wajib AMDAL? Industri semen,
pada tabel yang saya jelaskan, halaman modul kalau tidak salah saya itu halaman 27, itu sudah saya jelaskan industri semen itu masuk ke dalam jenis usaha wajib AMDAL. Limbah B3 juga termasuk. Pembangunan lapangan golf pun masuk ke dalam wajib AMDAL. Introduksi tumbuhan, hewan, dan jasa ternik juga termasuk wajib AMDAL. Yang tidak termasuk wajib AMDAL adalah eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi. Soal ini pun sudah saya keluarkan di kuis sebenarnya. Bagi Anda yang mengerjakan kuis dengan serius, tentu bisa menjawab soal ini dengan baik. Eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi itu tidak wajib AMDAL. Soal selanjutnya, dasar hukum untuk pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan. Ingat, keterlibatan masyarakat itu ada di bab 3. Di bab 3 itu juga sudah saya jelaskan bahwa dasar hukumnya mengenai pedoman keterlibatan masyarakat itu ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2012. 74 orang sudah menjawab benar, artinya pemahaman mengenai materi ini juga sudah cukup signifikan. Manakah di antara kategori masyarakat yang terlibat dalam proses AMDAL? Masyarakat yang terpengaruh atas segala putusan dampak hipotetik. Ini tidak termasuk ke dalam AMDAL. Ini jawabannya saya buat agak tricky sedikit. Karena yang termasuk ke dalam AMDAL adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala putusan yang diambil dalam proses AMDAL. Bukan diambil dalam dampak hipotetik. Masyarakat pemerhati dampak tidak ada dalam AMDAL. Yang ada adalah masyarakat pemerhati lingkungan. Kemudian masyarakat yang terpengaruh atas segala putusan dampak masyarakat yang menjadi wakil dalam anggota tim penyusunan AMDAL. Itu juga nggak termasuk ke dalam kategori masyarakat. Ingat, kategori masyarakat yang terlibat dalam AMDAL itu ada 3. Masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala keputusan dalam proses AMDAL, bukan keputusan dampak. Lanjut. Output dari konsultasi publik akan menghasilkan saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat yang wajib untuk didokumentasikan dan diolah oleh pemrakarsa sebagai bahan masukan ataupun pertimbangan dalam penyusunan dokumen kerangka acuan. Ingat, pada tahap awal itu dilaksanakan pengumuman dan konsultasi publik. Hasil dari pengumuman dan konsultasi publik itu ada 2. Yang pertama, penetapan wakil masyarakat. Yang kedua, output dari konsultasi publik ini adalah SPT, saran, pertanyaan, dan tanggapan dari masyarakat yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen yang pertama kali dalam AMDAL, yaitu dokumen kerangka acuan. Soal selanjutnya, tujuan atau fungsi dari dokumen kerangka acuan adalah kecuali menjelaskan lingkup dan kedalaman studi AMDAL, jelas. Menjelaskan studi AMDAL agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, ya. Sebagai acuan dalam memantau dampak lingkungan, ini adalah fungsi dari dokumen RPL. Dokumen RPL, ingat, rencana pemantauan lingkungan hidup. Jadi, dokumen yang berfungsi sebagai acuan dalam memantau dampak lingkungan adalah fungsi dari dokumen RPL, bukan dari fungsi dokumen kerangka acuan. Soal selanjutnya, manakah yang bukan tahapan dari sebuah rencana usaha yang dianalisis dalam dokumen AMDAL? Prakonstruksi, ya. Operasi, ya. Pasca operasi, ya. Dan konstruksi, ya. Ingat, tahapannya yang pertama adalah prakonstruksi, tahapan kedua adalah konstruksi, selanjutnya adalah operasi, kemudian diakhiri dengan pasca operasi. Yang tidak ada adalah pasca konstruksi. 51 orang menjawab benar. Dokumen yang berisi mengenai telahan secara cermat dan mendalam mengenai dampak penting yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan disebut juga dengan dokumen AMDAL. Pada kisi-kisi sudah saya berikan kisi-kisi untuk bab nomor 4, kalau tidak salah saya, bab tentang AMDAL. Memang materi AMDAL ini tidak dibahas secara ringkas di dalam tugas kelompok karena materi AMDAL ini cukup berat. Di dalamnya kita nanti berbicara mengenai metodologi, perhitungan statistik, dan lain sebagainya. Makanya bab AMDAL itu tidak saya jadikan tugas, tapi hanya cukup beberapa yang saya keluarkan dari bab AMDAL. Tetap mahasiswa harus membaca bab tersebut. Pada kisi-kisi sudah saya sampaikan apa definisi dari dokumen AMDAL. Ini 53 orang sudah menjawab benar. Kemudian, salah satu alat untuk mengukur kebisingan adalah sound level meter. Sound decibel meter itu tidak, noise level meter apalagi, noise decibel meter dan decibel converter. Ini masih ada juga yang menjawab 1 orang ini.
Jadi rata-rata jawabannya sudah benar, 74 orang menjawab dengan benar sound level meter. Selanjutnya, muatan deskripsi rona lingkungan hidup awal pada dokumen kerangka acuan adalah kecuali. Ingat, deskripsi yang ditanyakan adalah deskripsi rona lingkungan hidup awal. Anda buka bab 4, kemudian Anda buka halaman 49. Ada deskripsi rona lingkungan hidup awal atau environmental setting, di mana yang menjadi muatannya adalah komponen sosial budaya, sosek budaya, komponen geofisik kimia, kesehatan masyarakat, dan komponen usaha lain yang ada di sekitar lokasi rencana usaha. Yang tidak ada dalam deskripsi rona lingkungan hidup awal adalah komponen penanggung jawab rencana usaha atau kegiatan. Ini hanya 26 orang yang menjawab benar dari 104. Kemudian, soal selanjutnya, hasil akhir dari proses pelingkupan adalah, ingat, scooping itu adalah untuk menentukan dampak penting hipotetik. Setiap pelingkupan hasil akhirnya adalah DPH. Dalam makalah itu juga sering ditulis oleh mahasiswa yang mendapatkan tugas ini, bahwa pelingkupan akhirnya adalah DPH, dampak penting hipotetik. Manakah yang tidak wajib dicantumkan pada pengumuman rencana usaha atau kegiatan? Yang tidak wajib dicantumkan adalah nama dan alamat tim penyusun dokumen AMDAL. Sedangkan nama dan alamat instansi lingkungan hidup itu wajib, nama alamat pemrakarsa itu wajib. Yang tidak ada dalam pengumuman rencana usaha adalah nama dan alamat dari tim penyusun dokumen AMDAL. Batas waktu itu ada, batas waktu penyampaian SPT, kemudian skala besaran rencana usaha itu ada. 36 orang menjawab benar. Jika pada keputusan penerbitan izin lingkungan oleh Menteri, terdapat adanya keberatan dari pihak masyarakat, maka masyarakat diberikan hak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan penerbitan izin lingkungan kepada. Dalam kuis juga beberapa sudah saya keluarkan ini, bahwa ketika terjadi gugatan atau keberatan dari masyarakat, masyarakat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Bukan pengadilan militer, bukan kepada bupati, wali kota, gubernur, apalagi kepada tim penyusun dokumen AMDAL. Jadi jawaban yang benar adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, lanjut. Kita masuk ke bab RKL ini. Salah satu komponen matriks atau kolom pada dokumen RKL adalah yang pertama, metode pengumpulan dan analisis data. Ingat, metode pengumpulan dan analisis data ini adalah kolom elemen matriks yang ada pada dokumen RPL, bukan RKL. Lokasi pemantauan. Ingat, katanya ini ada pemantauan. Yang pemantauan itu selalu pada ada dokumen RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan. Selanjutnya ada indikator keberhasilan lingkungan hidup. Ya, ini adalah salah satu dari 7 komponen matriks yang ada di dalam dokumen RKL. Frekuensi pemantauan dan waktu pemantauan itu ada di RPL. 54 orang sudah menjawab benar. Salah satu komponen matriks pada dokumen RPL adalah, nah ini kebalikannya. Jadi yang ada dalam dokumen RPL adalah waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan hidup. Untuk dampak yang dikelola, periode, bentuk pengelolaan, indikator keberhasilan itu ada di dokumen RKL, bukan di dokumen RPL. Soal selanjutnya, salah satu contoh kegiatan pada tahap prakonstruksi adalah prakonstruksi. Ingat, tahapan prakonstruksi. Di sini ada penerimaan tenaga kerja, pembangunan gedung dan jalan, pembebasan lahan, pengelolaan limbah, dan pelepasan tenaga kerja. Untuk prakonstruksi, tahapan kegiatan yang dicontohkan adalah pembebasan lahan. Jadi kegiatan pembangunan itu belum terlaksana. Penerimaan tenaga kerja pun belum terlaksana. Ini penerimaan tenaga kerja dan pembangunan gedung dan jalan itu ada pada tahap konstruksi. Sedangkan pengelolaan limbah ada pada tahap operasi. Ketika perusahaan sudah beroperasi, barulah dia menghasilkan limbah, barulah limbah tersebut dikelola. Pelepasan tenaga kerja ini selalu ada pada tahap pasca operasi. 28 orang menjawab benar. Rata-rata ini terkecoh dengan penerimaan tenaga kerja yang jumlah mahasiswa menjawab opsi ini ada 33 orang. Tapi 28 alhamdulillah sudah menjawab benar. Soal selanjutnya, yang bukan merupakan batas wilayah studi AMDAL. Ini sepertinya tidak terlalu urgent untuk dibahas karena rata-rata jawabannya sudah
Oke, 74 orang itu menjawab batas religius. Jadi, batas wilayah studi AMDAL itu adalah batas proyek, ekologis, sosial, dan administratif. Batas religius itu tidak menjadi batas dalam wilayah studi AMDAL. Ingat pertanyaannya adalah yang bukan merupakan. Oke, untuk selanjutnya, standar baku mutu tingkat kebisingan diatur pada. Untuk beberapa makalah ini juga ada di dalam makalah kelompok, silakan dilihat kembali. Jadi untuk kebisingan itu ada di Permen LH nomor 48 tahun 1996. Bukan di 2009, bukan di 2012, bukan 2019, dan bukan 1982. Kata kuncinya untuk kebisingan itu diatur di Kepmen LH, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996. Soal selanjutnya, dokumen yang berisi mengenai arahan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting. Dokumen yang berisi mengenai arahan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup. Ingat, ini kata kunci yang paling menentukan untuk soal ini. Di mana pada konsep-konsep pemantauan itu selalu ada di dokumen RKRPL. Ingat, dokumen RPL adalah rencana pemantauan lingkungan hidup. Dokumen RKL adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Kalau Anda berhati-hati membaca soal ini, tentu akan sangat mudah menemukan kata kunci ini saja sudah langsung bisa menjawab soal. 40 orang menjawab benar. Soal selanjutnya. Salah satu bentuk pengelolaan dampak lingkungan dengan menggunakan pendekatan teknologi. Nah, beberapa di kuis kemarin juga sudah ada beberapa mahasiswa yang saya tuliskan di private comment jawaban masing-masing untuk kembali membaca. Baca kembali modul AMDAL kita. Cari apa itu perbedaan pendekatan teknologi, pendekatan sosial, dan pendekatan institusi. Ada di halaman 80 sampai halaman 81. Jadi contoh untuk pendekatan teknologi, ingat, kata kuncinya adalah teknologi. Kita gunakan teknologi untuk mengelola dampak. Dampaknya apa? Kita gunakan teknologi untuk mengelola dampak tersebut. Menjalin interaksi sosial yang baik dengan masyarakat sekitar proyek. Ini adalah contoh dari pendekatan sosial. Yang opsi kedua, prioritas penyerapan tenaga kerja lokal sesuai keahlian dan pendidikan, itu sama, pendekatan sosial. Memasang sound barrier untuk mengurangi kebisingan. Nah, sound barrier ini adalah salah satu bentuk dari teknologi. Jadi jawaban yang tepat adalah sound barrier. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, ini jelas pendekatan institusi. Pembentukan program Corporate Social Responsibility atau CSR, itu juga termasuk ke dalam pendekatan institusi. Ingat, kata kuncinya adalah teknologi. Jadi kita untuk mengurangi dampak kebisingan, kita gunakan teknologi sound barrier. Salah satu bentuk pengelolaan dampak lingkungan dengan menggunakan pendekatan sosial. Nah, tadi pendekatan teknologi yang ditanya, sekarang yang ditanya adalah pendekatan sosialnya apa. Sound barrier, udah jelas teknologi. Melakukan koordinasi dengan pemerintah, instansi pemerintah, jelas ini adalah pendekatan institusi. Penggunaan sistem bore pile, ini sama, penggunaannya teknologi. Pembentukan program CSR, Corporate Social Responsibility, ini adalah salah satu bentuk pendekatan sosial. Dan yang terakhir, prioritas penyerapan tenaga kerja asing. Ingat, kalau di sini opsinya adalah prioritas penyerapan tenaga kerja lokal, maka ini jawaban yang benar, ini juga termasuk jawaban yang benar. Tapi di sini saya bedakan opsinya prioritas penyerapan tenaga kerja asing. Ketika tenaga kerja asing justru diprioritaskan, maka itu bukan pendekatan sosial, itu justru masuknya kepada dampak sosial. Oke, 48 orang sudah menjawab dengan benar. Soal selanjutnya, salah satu bentuk pengelolaan dampak lingkungan dengan menggunakan pendekatan institusi. Nah, tadi ditanyakan teknologi, sosial, nah sekarang yang pendekatan ketiga, yaitu institusi. Ingat, institusi adalah pendekatan yang merupakan upaya pengelolaan dampak dengan bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah. Memasang sound barrier itu jelas teknologi, prioritas penyerapan tenaga kerja asing sesuai dengan keahlian. Ingat, asing ini itu bukan pendekatan, tapi ini justru memunculkan potensi dampak. Pembentukan program Corporate Social Responsibility, sudah jelas ini pendekatan sosial, kemudian menjalani interaksi sosial yang baik dengan masyarakat, jelas itu adalah pendekatan sosial. 48 orang menjawab benar, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah.
salah satu institusi pelaporan pada dokumen RKL-RPL. Ingat, pada dokumen RKL-RPL ini ada 3 pihak institusi. Yang pertama adalah pelaksana, yang kedua adalah pengawas atau pemantau, kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Institusi pelaporan itu adalah selalu institusi yang bertugas menentukan bahwa laporan dari RKL-RPL ini apakah berjalan sesuai dengan yang ada tertera pada dokumen AMDAL. Itu selalu dicontohkan ke Dinas Lingkungan Hidup, baik pada makalah, baik pada tabel RKL-RPL yang ada di dalam modul. Yang namanya institusi pelaporan itu selalu Dinas Lingkungan Hidup. Soal selanjutnya, yang termasuk dalam institusi pemantauan lingkungan hidup. Pengawas penilai penyusun itu jelas bukan pemantau. Pelaksana pengawas pelaporan, nah ini banyak mungkin di antara Anda yang tidak memahami institusi ini. Jadi kalau misalnya untuk memahami materi ini, Anda bisa buka modul kita, modul AMDAL, itu di halaman 85, di mana institusi pemantauan lingkungan hidup itu ada 3. Pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan, dan pelaporan pemantauan. Penilai itu tidak ada, penyusun itu tidak ada, pemrakarsa juga itu tidak ada. Pemrakarsa ini adalah pihak yang melaksanakan atau pihak pelaksana. Tapi penilai itu tidak ada, penyusun tidak ada. Jadi yang betul adalah pelaksana, pengawas, dan pelaporan. Modul AMDAL halaman 85, 57 orang sudah menjawab dengan benar. IPAL adalah singkatan dari instalasi pengolahan air limbah. IPAL itu bukan institusi, bukan limbah cair. Institusi pengolahan limbah cair. Kalau disingkat ini jelas IPLC, bukan IPAL. Instalasi pengolahan air limbah jelas. Institusi bukan. Instalasi pemantauan apalagi. Kemudian institusi pemantauan air limbah juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah instalasi pengolahan air limbah. Pada modul ini ada di bab ke-5 mengenai dokumen ANDAL. Sebanyak 66 mahasiswa sudah menjawab dengan benar. Soal selanjutnya, dokumen RKL-RPL pada AMDAL disajikan dalam bentuk ini selalu, saya masih bingung kenapa masih ada yang menyajikan dalam bentuk, menjawab bahwa dokumen ini disajikan dalam bentuk grafik, dan ada juga yang menjawab bahwa tidak ada jawaban yang benar. Tapi mayoritas sudah menjawab dengan benar, 96 orang jelas menjawab pada opsi matriks atau tabel. Pihak yang wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL adalah pemrakarsa, dia tidak wajib. Ingat, yang wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Tentu jawabannya adalah anggota tim penyusun AMDAL. Tenaga ahli itu tidak diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi penyusun karena tenaga ahli itu berada di bawah anggota tim penyusun. Asisten penyusun juga, dia juga berada di bawah anggota tim penyusun, apalagi asisten pemrakarsa. Jadi jawaban yang tepat adalah anggota tim penyusun AMDAL. Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan, untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan adalah pembangunan berkelanjutan. Ini ada di bab pertama kali disampaikan mengenai definisi lingkungan hidup dan definisi dari sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup terdapat pada aturan. Alhamdulillah sudah banyak juga yang menjawab yang benar. Ini ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2017. Ketika Anda tambahkan satu angka, Permen LH nomor 17 tahun 2012, maka itu adalah pedoman dalam keterlibatan masyarakat. Tapi di sini masih ada juga yang menjawab tidak ada jawaban yang benar. Soal selanjutnya, limbah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Ini jawabannya sudah lumayan, alhamdulillah 78 mahasiswa menjawab dengan benar. Contoh kawasan yang tidak termasuk kawasan lindung. Taman Nasional jelas termasuk kawasan lindung. Candi Muara Takus itu jelas masuk kawasan lindung karena di situ ada berupa cagar budaya. Kawasan Terumbu Karang itu termasuk kawasan lindung, di dalam modul itu sudah dijelaskan.
cagar alam Bukit Bungku Kampar itu termasuk kawasan lindung. Yang tidak termasuk kawasan lindung adalah wisata alam Ulu Kaso. Ini 54 orang sudah menjawab dengan benar. Seseorang yang melakukan perusakan lingkungan secara sengaja adalah sama halnya dengan kafir terhadap kebesaran dan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang tersebut disebut juga sebagai, dalam bab 8 itu sudah dijabarkan konsep mengenai kufur al-bi'ah. Jadi di sini saya hanya menambahkan beberapa opsi: fikul al-bi'ah, furu al-bi'ah, kufur al-bid'ah. Ingat, ada yang menjawab 19, mungkin ini tidak hati-hati dalam membaca opsi. Sini saya tambahkan satu huruf. Meskipun satu huruf ini artinya sangat berbeda jauh. Kufur al-bid'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang melakukan perusakan lingkungan karena kafir terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan adalah kufur al-bi'ah, bukan kufur al-bid'ah. Oke, 54 orang sudah menjawab dengan baik. Soal selanjutnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut adalah penjabaran terhadap sikap dan ulah manusia perusak lingkungan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala pada surat. Jadi, ini adalah kutipan dari translasi atau arti dari ayat, di mana ayat ini adalah saya kutip dari Ar-Rum 41. Pada modul itu ada di bab 8, halaman 97, di mana kutipan ayat ini adalah kutipan ayat untuk surat Ar-Rum ayat 41. Untuk surat Al-Baqarah ini menjelaskan mengenai peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian yang Al-A'raf ayat 119 itu menjelaskan tentang manusia yang kalah dan manusia yang menjadi orang-orang yang hina. Kemudian Luqman ayat 23, di sini sebenarnya opsinya adalah Luqman ayat 27 kalau di modul. Semua ini adalah opsi-opsi yang salah, tapi opsi yang benar adalah Ar-Rum ayat 41. 67 orang sudah menjawab dengan baik dan benar. Kemudian istilah yang populer dalam bahasa Arab terkait fikih lingkungan hidup adalah fikul bi'ah. Ingat, di dalam modul itu sudah dijabarkan pada halaman 94, tinjauan umum fikih lingkungan hidup, itu dituliskan bahwa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Arab terkait fikih lingkungan hidup ini adalah fikul bi'ah, bukan fikul bid'ah. Kalau Anda membaca buku dengan baik ataupun membaca soal dengan hati-hati, dengan teliti dan cermat, insya Allah bisa terjawab dengan baik. Fikul muamalah apalagi, ini bukan mengenai transaksi jual beli. Soal selanjutnya, peran manusia untuk selalu menjaga lingkungan hidup dan tidak berbuat kerusakan di atas bumi adalah peran manusia dari hasil rekonstruksi makna khilafah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan pada Al-Baqarah ayat 30. Pada bab 8, materi yang awal-awal disampaikan adalah rekonstruksi dari peran manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi. Ini 67 orang sudah menjawab dengan benar. Berikut ini adalah salah satu perspektif ajaran sunnah Rasulullah terhadap lingkungan hidup, kecuali. Salah satu perspektif ajaran sunnah Rasulullah terhadap lingkungan hidup, kecuali. Yang pertama, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jelas adalah ajaran sunnah Rasulullah, di mana kita diminta untuk menjaga kebersihan. Larangan menebang pohon dan merusak tanaman ketika berperang. Dalam salah satu hadis, Rasulullah juga mengajarkan etika dalam berperang. Di antaranya dalam berperang itu tidak boleh melakukan perusakan secara sengaja terhadap pohon, terutama pohon kurma. Kemudian Muslim yang menanam pohon atau sebuah tanaman akan mendapatkan pahala sedekah. Ya, ini juga salah satu ajaran sunnah Rasulullah, di mana Rasulullah mengajarkan ketika kita menanam sebuah benih, dan ketika dari benih itu tumbuh menjadi buah-buahan yang dimakan oleh manusia, kemudian dari pohon itu juga hewan-hewan juga memperoleh makanan, maka itu dihitung sebagai pahala sedekah. Barang siapa mengolah tanaman yang mati, maka ia akan menjadi miliknya. Hadis ini sebenarnya adalah hadis yang benar, tapi ada satu kata yang saya pelintir di sini. Hadis yang benar adalah mengenai barang siapa yang mengolah tanah yang mati, bukan tanaman yang mati. Jadi saya hanya merubah satu kata ini sebagai opsi kecuali dalam ajaran sunnah Rasulullah. Jadi yang dimaksud dengan hadis Rasulullah yang mengolah ini adalah, yang benar adalah
Barang siapa mengolah tanah mati atau tanah tandus atau tanah kering, maka tanah tersebut akan menjadi miliknya. Di hadis lainnya, Rasulullah juga menetapkan Naki sebagai daerah konservasi. Ini juga ada dalam salah satu ajaran sunnah Rasulullah. 50 orang sudah menjawab dengan benar. Oke, soal selanjutnya, ini saya mau mencoba untuk memunculkan sebuah soal terkait dengan kasus yang terjadi saat ini yang menyebabkan kita kuliah secara online seperti ini. Soalnya adalah terkait bencana pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia, dapat dikatakan sebagai sebuah azab dari perbuatan manusia yang tidak mengikuti kaidah atau ajaran agama Islam. Seperti yang kita tahu, awal mula kemunculan kasus COVID ini berawal dari pola konsumsi yang salah, mengkonsumsi hewan-hewan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Maka dalam konteks soal ini dikatakan sebagai sebuah azab dari perbuatan manusia itu sendiri. Pertanyaannya adalah, manakah upaya yang tepat yang diajarkan dalam agama Islam untuk melindungi diri dari wabah pandemi COVID-19? Di sini saya memberikan opsi-opsi jawaban di mana ada 3 jawaban yang benar. Jadi Anda yang menjawab ini, selalu menjaga kebersihan lingkungan, itu dihitung sebagai sebuah poin yang benar. Menjaga wudhu juga dihitung sebagai sebuah poin yang benar. Kemudian sesegera mungkin untuk menguburkan jenazah juga dianggap sebagai poin yang benar. Yang salah adalah menutup aurat, mendirikan sholat berjamaah. Kenapa menutup aurat ini salah? Pada laki-laki aurat kita dibatasi pada lutut dan pada bagian atas kita juga dibatasi pada area pusar kita. Jadi menutup aurat ini secara signifikan tidak dapat melindungi diri. Sedangkan area yang paling signifikan terkena untuk kasus COVID-19 adalah area di sekitar wajah kita, hidung, mulut, tenggorokan, dan kerongkongan. Jadi jawaban yang benar adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga wudhu kita masing-masing, dan kemudian sesegera mungkin untuk menguburkan jenazah. Bagi Anda yang menjawab 3 opsi ini, saya berikan poin yang benar. Jawabannya dihitung benar. Soal selanjutnya. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan secara batiniah. Ingat, pada modul dijelaskan ada konsep mengenai batiniah dan konsep lahiriah. Memang kalau Anda baca secara cermat modul kita, ada perbedaan penggunaan kata-kata atau gaya penulisan pada bab 8. Bab 8 mengenai perspektif Islam itu secara khusus bukan saya yang mengarang bab tersebut, tapi yang mengarang bab tersebut adalah langsung dari Ibu Aslati. Jadi untuk bab 8 ini adalah materi yang diberikan oleh Ibu Aslati. Ibu Aslati yang mengarang materi bab 8. Nah, Bu Aslati dalam bab 8 ini menjelaskan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup baik secara batiniah dan secara lahiriah. Yang ditanyakan adalah secara batiniah. Tidak melakukan penebangan liar, ini jelas secara lahiriah. Memanfaatkan tanah tandus melalui reboisasi, jelas secara lahiriah. Menjaga kebersihan lingkungan juga lahiriah. Menetapkan area-area konservasi juga lahiriah. Sedangkan yang ditanyakan adalah batiniah, yaitu upaya pendidikan dan penyadaran terkait pentingnya lingkungan hidup. Jadi di sini yang dimaksud dengan batiniah adalah melalui proses pendidikan, mata kuliah AMDAL, dosen diminta untuk memberikan penyadaran kepada mahasiswa terkait pentingnya lingkungan hidup ini, baik dalam tinjauan umum dalam metodologi AMDAL, baik dan juga dalam tinjauan khusus dalam perspektif agama Islam. Soal selanjutnya, saya kutip sebuah hadis dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, apabila kiamat telah tiba terhadap salah seorang di antara kamu, dan di tangannya ada benih tumbuhan, maka tanamlah. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Prinsip yang dijelaskan dalam hadis tersebut adalah prinsip lingkungan hidup mengenai, ingat kata kuncinya adalah apabila di antara kamu di tangannya ada benih tumbuhan, maka tanamlah. Rasul meminta kita menanam meskipun kondisi saat itu kita berada di kondisi kiamat. Artinya di sini Rasul untuk mengajarkan kita mengenai konsep penghijauan atau reboisasi dalam tinjauan lingkungan hidup. Bukan pelestarian biodiversity atau biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Bukan juga penetapan area-area konservasi. Kalau penetapan area konservasi itu dijelaskan pada tinjauan hadis sebelumnya, Rasulullah menetapkan Naki sebagai daerah konservasi. Sedangkan ini adalah upaya untuk melakukan penghijauan atau reboisasi. Tidak juga untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena ingat yang di objek yang kita lihat di sini adalah benih tumbuhan, bukan sampah, bukan bahan pencemar.
apalagi pencegahan pencemaran. Itu bukan jawaban yang salah. Alhamdulillah 55 orang sudah menjawab dengan benar. Secara umum, hasil ujian kali ini saya katakan sangat-sangat mengecewakan karena rata-rata nilai itu berada di angka 51,9. Ingat, sesuai dengan kontrak kuliah kita, UTS ini bobotnya 25%. Jadi, berapapun nilai UTS Anda, saya akan ambil 25%. Anggaplah UTS Anda mendapatkan nilai 40. Maka dari nilai 40 tersebut yang dimasukkan ke nilai akhir itu nantinya adalah angka 10. Karena 10 merupakan 25% dari 40. Dan saya harap kepada para mahasiswa yang mendapatkan nilai yang tidak memuaskan agar segera mengejar ketertinggalan, kerjakan kuis dengan baik. Jika saya minta untuk tidak copy paste, maka jangan sekali-sekali untuk mencoba lakukan copy paste. Karena kuis yang Anda kirim sebanyak 104 mahasiswa itu, setelah Anda kirim maka saya akan baca satu persatu kuis Anda. Satu persatu saya baca. Jadi di situ akan ketahuan mana yang copy paste, mana yang betul-betul menjawab dengan pemahamannya sendiri, mana yang menjawab dengan membaca modul dengan baik, dan jangan sekali-sekali menjawab kuis itu dengan kalimat yang sangat singkat. Tentu Anda menginginkan nilai yang lebih dari saya. Saya nggak segan-segan untuk memberikan mahasiswa nilai 90. Bagi saya, orang-orang yang mendapatkan nilai 90 adalah orang-orang yang betul-betul memberikan penjabaran secara komprehensif terhadap pertanyaan yang diberikan di kuis. Bukan sekedar hanya asal menjawab, asal mengcopy, asal mengkopas, tapi kemudian boleh mengcopy, boleh mengkopas, tapi tolong biasakan diri kita masing-masing untuk selalu menyertakan sumber kita kopas itu dari mana. Dan usahakan untuk selalu mengkopas pada dokumen-dokumen yang sifatnya akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Sudah saya contohkan beberapa kali, itu ada jurnal online, Anda bisa cari, kemudian koran juga Anda boleh kutip, kemudian dari berita-berita juga boleh, asal jangan Anda mengutip dari blogspot, WordPress, dan website-website anonim, misalnya ruangguru.com, gurupkn.com, atau website lain yang tidak ada penulisnya. Jadi, indikator untuk menentukan apakah sumber kutipan itu layak atau tidak, Anda bisa melihat apakah ada penulisnya atau tidak. Seandainya penulisnya di situ ada, dicantumkan namanya, maka kutipan tersebut bisa dijadikan sumber rujukan. Boleh Anda mengutip. Beberapa kasus juga mengenai kuis, ada yang menjawab soal dari kelas lain. Nah, itu bisa, pokoknya bagi Anda yang melakukan kegiatan copy paste, itu akan mudah sekali saya ketahui. Karena di sini, dalam menganalisis kuis Anda masing-masing, menganalisis makalah Anda juga, makalah tugas kelompok, saya menggunakan aplikasi, nama aplikasinya Mendeley dan Turnitin. Dokumen yang Anda berikan ke saya, kemudian saya masukkan ke dalam aplikasi tersebut, sehingga ketahuan. Ada similarities, ada kesamaan, ada copy paste. Dari situ juga ketahuan dari mana Anda mengcopy paste. Beberapa mahasiswa udah saya berikan peringatan mengenai kegiatan copy paste ini. Memang sebenarnya ini hal yang sangat sederhana atau mungkin receh atau mungkin remeh-temeh. Tapi di dalam dunia akademik, kegiatan plagiarisme itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Implikasi dari plagiarisme mulai dari teguran tertulis, teguran tidak tertulis, sampai pemberhentian secara terhormat, pemberhentian secara tidak terhormat, sampai hukuman terberatnya adalah pencabutan gelar akademik. Bayangkan itu, hanya karena Anda melakukan kegiatan copy paste, Anda yang sudah kuliah selama 4 tahun mendapatkan gelar sarjana, gelar tersebut bisa dicabut lagi, bisa ditarik lagi, karena Anda melakukan kegiatan copy paste. Melalui mata kuliah AMDAL ini, saya mencoba untuk membiasakan Anda untuk tidak melakukan kegiatan seperti itu. Mumpung Anda sekarang ini saat ini masih berada di semester 4. Kalau Anda sudah di semester 6 nanti, maka akan sulit saya untuk merubah perilaku. Tapi kalau masih di semester 4, masih ada harapan supaya perilaku Anda mulai berubah. Mulailah biasakan diri untuk mencari sumber literatur yang baik, kemudian mengkopas dengan cara yang baik, menjawab dengan cara yang baik.
Hal-hal seperti ini manfaatnya akan dirasakan oleh Anda sendiri. Kalau saya sebagai dosen sebenarnya bisa aja untuk tidak peduli mana yang kopas mana yang tidak, tapi melalui mata kuliah AMDAL ini, dan kebetulan saya juga tunak di teknologi, cukup nyaman berada di depan laptop, maka tidak ada kendala bagi saya untuk membaca satu persatu dari tugas yang Anda kirimkan, baik itu tugas ataupun kuis. Jadi saya minta kepada Anda semua, manfaatkanlah kesempatan mata kuliah AMDAL ini untuk mulai melakukan perubahan pada diri Anda. Biasakan untuk tidak melakukan kopas. Seandainya Anda saya perbolehkan kopas dalam beberapa kuis, silahkan cantumkan sumber kutipannya. Beberapa di antara Anda juga ada yang masih salah mencantumkan. Silahkan buka buku AMDAL pada halaman daftar pustaka. Di situ Anda bisa melihat contoh bagaimana cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar. Memang sepertinya sepele, tapi kesepelean ini bisa menjadi bumerang bagi Anda seandainya nanti setelah lulus Anda berkarir menjadi seorang akademik, menjadi seorang researcher, peneliti, ataupun menjadi seorang dosen. Maka aspek-aspek seperti ini menjadi tinjauan yang sangat diperhatikan. Apalagi nanti ketika Anda menulis skripsi. Jadi tujuan saya nggak jauh-jauh dari mata kuliah AMDAL ini. Saya harapkan melalui mata kuliah ini mulai ada perbaikan-perbaikan diri Anda dalam menulis karya ilmiah, yang nantinya manfaatnya akan juga dirasakan oleh Anda sendiri. Insya Allah Anda bisa lulus, dan saya doakan Anda lulus dengan cepat. Tapi ingat, pada semester 4 ini kita masih ada tanggung jawab mata kuliah AMDAL. Dengan hasil UTS yang tidak sesuai harapan, saya harap Anda bisa untuk mengejar ketertinggalan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilai di kuis. Jangan pernah ketinggalan mengerjakan kuis. Karena di akhir nanti saya akan membagi nilai rata-rata. Ketika salah satu kuis itu Anda tidak ada nilainya, maka dipastikan nilai rata-ratanya akan jatuh atau hancur. Insya Allah kedepannya saya akan selalu transparan mengenai nilai. Kapanpun, dimanapun, ketika Anda memerlukan penjelasan mengenai nilai, silakan chat personal WA ke saya. Saya akan memberikan penjelasan detail mengenai nilai. Ingat, UTS kita bobotnya 25%, UAS 25%, keaktifan 20%, kemudian tugas kelompok 20%, dan kehadiran 10%. Jangan sampai sudah ada beberapa mahasiswa yang saya berikan nilai E karena ketidakhadirannya atau karena tidak mengumpulkan kuis. Jangan sampai ada terulang lagi pada sesi UAS nanti. Karena yang rugi Anda sendiri. Tahun depan ketika Anda mengulang, insya Allah Anda bertemu kembali dengan saya. Karena sudah beberapa periode ini, Bu Aslati alhamdulillah selalu mempercayakan mata kuliah AMDAL ini kepada saya. Anda yang sudah mengulang, yang sudah mendapatkan nilai E, tahun depan insya Allah, kalau memang Allah mengizinkan, Anda akan bertemu saya lagi dengan sistem yang sama. Jadi akan sangat merugi kiranya kalau Anda tidak serius, betul-betul serius untuk survive di mata kuliah ini saat ini. Jangan menunggu untuk tahun depan, kejar ketertinggalan. Saya yakin Anda bisa mengejar ketertinggalan. Untuk yang nilainya hancur 24, 36, 48, dan lain sebagainya, masih ada kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Jangan putus harapan, belajar dengan baik. Seandainya ada materi yang tidak Anda pahami, saya selalu terbuka agar Anda mengechat personal ke WA saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk terakhir, marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faizin, saya mohon maaf dalam perkuliahan kali ini. Sebenarnya saya tidak pernah menginginkan perkuliahan online seperti ini. Kalau bisa setiap hari, setiap minggu kita tatap muka, sehingga pada tatap muka tersebut saya bisa lebih menjelaskan secara detail dan kegiatan pembelajaran bisa efektif terlaksana. Namun apa daya, karena kondisi dan situasi kita sekarang, saya terpaksa untuk melaksanakan kuliah secara online. Di sini ada keterbatasan saya dalam menjelaskan, jadi saya harap kepada mahasiswa untuk lebih aktif lagi. Saya akan mengolah nilai real sesuai hasil Anda sendiri. Tidak ada nilai terima kasih, tidak ada nilai usaha, tidak ada nilai ini itu yang mempengaruhi. Murni hasil keringat Anda sendiri, itulah nilai yang saya keluarkan. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.